Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, calon orang hebat dan sukses di masa depan. Nah anak-anak, meskipun kalian belajar di rumah, kalian tidak boleh bosan dan jenuh ya anak-anak. Semuanya pasti bosan dan jenuh, tapi kita harus tetap semangat untuk meraih cita-cita. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya di rumah dan jaga kesehatan, jaga imun agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 anak-anak. Nah, salah satu caranya ialah dengan selalu bersemangat dan berbahagia anak-anak. Baiklah, kita akan belajar tentang muatan IPA kelas 4, tema 6, subtema ketiga, yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Materinya kita akan bahas tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Tundukkan kepala sejenak, luruskan niat, dan mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kamu bisa mengetahui penyebab rusaknya habitat hewan dan tumbuhan. Yang kedua, kamu bisa mengetahui upaya pelestarian hewan. Dan yang ketiga, kamu bisa mengetahui upaya pelestarian tumbuhan. Baiklah, kira-kira kenapa ya anak-anak, kok alam di sekitar kita itu bisa rusak? Nah, kemudian bagaimana caranya kita melestarikan hewan dan tumbuhan? Mari kita pelajari ya pada hari ini. Let's go. Ya anak-anak, Ibu punya sebuah gambar. Coba kalian amati ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar bencana ya anak-anak. Bencana apakah itu? Iya, benar sekali anak-anak, yaitu bencana banjir yang ini terjadi sekarang di Kalimantan Selatan anak-anak. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Ada hutan yang tidak ada tumbuhannya atau yang disebut dengan hutan gundul anak-anak. Ya ampun, sangat gersang sekali ya anak-anak, dan lihatlah masih ada asap-asapnya yang membakar hutan ini. Nah, ini dia yang terakhir anak-anak gambarnya, yaitu tentang orang hutan yang lihat, ini pohonnya sudah jatuh semua, ambruk semua, yang kehilangan tempat tinggalnya anak-anak. Kalau kalian lihat, orang hutannya ini kurus sekali. Nah, itu karena dia sudah kesusahan dalam mencari makanan. Kenapa? Nah, ini karena hutannya sudah gundul atau habitatnya sudah gundul anak-anak. Menyedihkan sekali ya anak-anak. Baiklah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Coba kita pelajari ya. Penyebab kerusakan alam. Ya anak-anak, alam itu kalau tidak dirawat dan tidak digunakan dengan baik, maka akan menimbulkan kerusakan. Nah, penyebabnya itu ada dua, yakni dari alam dan dari manusia. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, faktor alam. Ini karena aktivitas alam tersebut. Jadi ini karena alam itu sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol atau kita tidak bisa ngapa-ngapain karena ini adalah alami dari alam, alami dari bumi. Nah, contohnya gempa bumi, gunung meletus, dan angin topan. Nah, bencana ini kan tidak bisa kita bukan karena kita kan, tapi karena aktivitas alam itu. Karena misalnya gempa itu karena ada dua lempeng yang bergerak. Nah, seperti itu. Gunung meletus ya karena ada aktivitas gunung. Seperti itu. Nah, yang kedua ialah faktor manusia. Nah, ini gara-gara manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti buang sampah sembarangan. Nah, itu bisa menyebabkan banjir anak-anak. Kemudian, saat menebang pohon tapi dia tidak menanam pohon yang baru, itu bisa menyebabkan hutan gundul anak-anak. Nah, ini gara-gara manusia yang serakah dan memikirkan kepentingan sendiri tanpa melihat dampaknya ke depannya itu bagaimana anak-anak. Nah, jangan ditiru ya anak-anak. Nah, lalu akibatnya apa kalau alamnya sudah rusak? Yang pertama, habitat hewan dan tumbuhan itu jadi rusak. Ya, termasuk tempat tinggal kita itu bisa rusak anak-anak. Coba bayangkan kalau rumahmu terkena banjir. Nah,
kira-kira bagaimana? Atau terkena longsor. Nah, jangan sampai terjadi ya. Yang kedua, timbul berbagai penyakit. Nah, kalau misalnya bencana banjir itu bisa menimbulkan penyakit demam berdarah. Kenapa? Karena kan banyak nyamuk ya anak-anak. Kemudian bisa menimbulkan sakit perut karena airnya kotor dan tercemar. Kemudian kehidupan manusia akan terganggu. Coba bayangkan kalau rumahmu terkena longsor, tapi jangan sampai terjadi ya, terkena longsor. Nah, kira-kira kehidupanmu terganggu tidak? Kamu tidak bisa bersekolah secara daring, ibumu susah memasak, susah mencuci. Nah, seperti itu. Kemudian, bencana alam seperti banjir dan longsor dapat terjadi ketika musim hujan. Nah, ini ketika hutan sudah gundul. Nah, kalau musimnya hujan seperti sekarang, itu bisa menimbulkan banjir dan longsor. Kemudian bisa terjadi kekeringan di berbagai tempat anak-anak. Dan suhu bumi akan menjadi naik dan semakin panas. Jadi, kalau alam kita rusak, pasti kehidupan kita juga akan terganggu. Tidak hanya kita, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang bagaimana ya cara melestarikan hewan itu? Yang pertama, kita bisa membuat suaka marga satwa atau taman nasional. Nah, ini contohnya anak-anak, ada suaka marga satwa yang berada di ujung kulon atau taman nasional yang ada di ujung kulon. Nah, dia itu melindungi hewan badak anak-anak. Kemudian ada Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, jadi kita bisa membuat ini atau mendukung pemerintah dalam membangun suaka marga satwa dan taman nasional. Nah, jadi pelestarian alam itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu in situ dan ex situ. Nah, in situ itu pelestarian alam sesuai habitatnya, sedangkan ex situ itu pelestarian alam di luar habitatnya. Maksudnya bagaimana? Nah, misalnya gini, di Pulau Komodo itu melindungi hewan komodo. Nah, itu termasuk in situ, karena itu kan tempat tinggal aslinya komodo ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan in situ. Jadi karena rumahnya komodo di Pulau Komodo, jadi dia dilindunginya di situ. Jadi tidak dibawa kemana-mana hewan itu. Sedangkan kalau ex situ, misalnya ibu sedang pergi ke Jatim Park 3. Nah, di Jatim Park 3 itu ada komodo. Nah, apakah Malang itu tempat tinggalnya komodo? Tentu bukan. Nah, itu yang disebut dengan ex situ karena komodonya dibawa keluar dari habitatnya, dibawa keluar dari Pulau Komodo. Bisa ya anak-anak membedakan antara in situ dan ex situ? Pasti bisa dong. Oke. Yang kedua, membuat undang-undang tentang perburuan anak-anak. Nah, ini seperti hewan-hewan langka seperti burung cendrawasih, jalak bali. Nah, itu sering sekali diburu anak-anak. Nah, oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan nomor 13 tahun 1994 tentang perburuan satwa buru. Nah, jadi di sini itu sudah ditetapkan hewan mana yang boleh diburu, tempatnya di mana. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kita harus mematuhi peraturan ini. Kemudian yang ketiga, menindak tegas pemburu yang nekat mengambil satwa yang dilindungi. Misalnya ada pemburu yang sedang memburu harimau Jawa. Nah, ketika dia tertangkap, kita juga harus menindak tegas, tidak dibiarkan saja. Karena apa? Karena hewan itu ketika diburu jumlahnya semakin sedikit apa semakin banyak anak-anak? Tentunya akan semakin sedikit. Oleh karena itu kita harus menindak tegas pemburu yang mengambil hewan itu. Kemudian yang keempat ialah merawat hewan yang ada di sekitar kita dengan baik. Nah, kalau kamu punya hewan peliharaan atau ada kucing liar yang datang ke rumahmu, nah itu boleh kamu beri makan anak-anak, boleh kamu rawat ya. Tidak boleh jahat terhadap hewan karena hewan itu juga memberikan kehidupan kepada kita anak-anak ya. Kemudian bagaimana upaya pelestarian tumbuhan? Yang pertama, kita bisa membuat kebun koleksi atau kebun plasma nutfah. Nah, kebun ini itu tujuannya untuk mempertahankan bibit unggul seperti kebun kelapa di Boni-Boni. Nah, jadi ini seperti kebun anak-anak. Jadi kita melestarikan kebun yang bisa menghasilkan sumber daya alam untuk kita. Misalnya kebun kelapa, kebun mangga, nah seperti itu. Yang kedua, membuat kebun raya atau cagar alam. Nah, tempat ini berfungsi untuk merawat dan membudidayakan tanaman yang langka dan dilindungi.
Nah, salah satu kebun raya itu ada di Bogor anak-anak, namanya Kebun Raya Bogor. Nah, di sana itu tumbuhannya lengkap sekali, ya. Jadi, di sana juga sedang membudidayakan tanaman agar tidak punah. Kemudian yang keempat, melakukan reboisasi. Nah, jadi tanah yang gundul itu ditanami tumbuhan kembali agar kembali asri dan rimbun. Nah, jadi di rumahmu kalau tidak ada tumbuhan atau ada lahan yang kosong, bisa kamu tanami kembali anak-anak, atau kamu beri tanaman agar, nah yang pertama, oksigen di rumahmu itu semakin banyak. Yang kedua, bisa memperindah rumahmu, ya, bisa kembali asri dan rimbun sehingga orang itu senang melihatnya. Kemudian yang keempat, melakukan tebang pilih tanam. Nah, jadi sebenarnya itu kita boleh anak-anak menebang pohon, tetapi sebelum menebang pohon kita harus menanam pohon yang baru terlebih dahulu. Nah, kenapa? Jadi ketika nanti kita tebang, nah tanaman yang baru ini menggantikan pohon yang kita tebang, seperti itu. Nah, yang salah itu kalau ditebang saja tapi tidak diganti dengan yang baru, jadinya gundul semua. Seperti itu anak-anak. Wah, sudah sampai pesan moral. Baiklah anak-anak, dari pelajaran yang sudah kita bahas hari ini, pesan moralnya, mari kita jaga bumi, alam, dan tempat tinggal kita dengan tidak merusak alam dan membuang sampah sembarangan. Karena bumi itu telah memberi kita tempat tinggal yang nyaman anak-anak. Nah, oleh karena itu, mari kita bersyukur dan menjaganya ya anak-anak. Oke, jangan jahat-jahat terhadap hewan dan tumbuhan. Ya, kamu harus menyayanginya agar alam kita ini menjadi asri, menjadi nyaman untuk kita tinggali anak-anak. Oke, bisa anak-anakku? Bisa dong. Oke, sekarang kita masuk di tugas. Oke, ada tugas dari Bu Yanti, ada 5 soal. Kalian kerjakan ya dengan sungguh-sungguh. Kalian boleh mencari dari berbagai sumber, misalnya di buku, di koran, atau di internet. Nah, tapi dengan bimbingan orang tua ya anak-anak. Kalau kalian sudah bisa sendiri, malah lebih bagus, lebih baik. Oke? Kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan niat, agar cita-cita kalian dapat tercapai dan kalian bisa mengupgrade ilmu kalian. Oke anak-anak? Oke, sip. Terima kasih, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Ingat, jaga lingkungan dan sayangi lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.